Oke. Oke, ketemu lagi dengan saya. Jadi gini, Mas Faris, ini nggak kelihatan nih mukanya, nggak apa-apa Iya. ya. Pernah dengar nggak ada orang yang bisa meminta petunjuk atau bisa mengetahui sesuatu lewat mimpi? Pernah ya? Pernah? Pernah? Heeh. Kapan? Oh, paling ini, mimpinya apa, ini petunjuknya apa, gitu. Oh gitu. Iya. Oh, bisa jadi Tafsir ya. namanya. Tafsir, ya. Oh, Iya. tafsir mimpi ya. Heeh. Nah, itu tafsir mimpi. Artinya mimpi itu tiba-tiba datang atau nggak diminta kan? Iya, betul. Artinya orang itu mimpi. Lalu Yes. mimpinya itu merupakan sebuah petunjuk. Iya. Tapi kalau orang meminta mimpi, minta petunjuk melalui mimpi, pernah dengar nggak? Belum. Belum ya? Belum. Saya bisa meminta mimpi, Mas. Nah, lalu saya ada cerita nih. Ya. Saya kan suka posting hasil mimpi saya di sosmed, di Facebook waktu itu ya. Oke. Saya belum mengenal Instagram, belum mengenal Twitter. Waktu itu kami hanya bisa mengenal Facebook. Iya. Tapi waktu itu saya dibully dan sering banget dibully karena saya suka memposting mimpi dan belum pernah saya memposting mimpi dan itu tidak terjadi. Oke. Hasil mimpi saya posting itu terjadi, tetapi saya dibully karena katanya mimpi itu adalah doa. Iya. Padahal misalnya saya pernah mimpi daerah ini banjir, kan? Saya posting kan, tiba-tiba beberapa hari banjir. Lalu saya yang disalahkan sama netizen, katanya saya minta makanya banjir gara-gara saya posting atau katanya dianggap meminta mimpi gitu. Oke. Nah, karena saya sering memosting mimpi-mimpi saya, adalah seorang menulis dari Australia, saya sebut Mr. X aja ya. Tapi kalau misalnya dia suatu saat mungkin minta dikonfirmasi tentang kebenaran ini, saya siap. Yang penting beliau juga welcome ke orangnya dan dia tahu bahwa saya punya kelebihan itu, dia tahu. Dia chat saya, dia bilang begini, "Hai Erning, saya sering melihat kamu kok bicara soal mimpi-mimpi begitu." Sebenarnya beliau teman saya. Tapi selama 6 tahun saya berteman, saya nggak pernah cerita soal ini. Karena saya pikir, saya kan sudah cukup dibully, saya juga agak malu dan agak ragu untuk terbuka ke orang-orang tentang kelebihan saya gitu ya. Udah, akhirnya saya, oh iya menjawab, "Oh iya Mister, saya punya sesuatu yang saya sendiri kurang paham gitu. Kok saya bisa meminta petunjuk sesuatu di mimpi?" Gitu. Nah, oh ya Erni, besok malam bisa nggak kita ketemu? Karena saya ingin kamu menjelaskan kepada saya tentang apa yang kamu alamin itu. Nah, otomatis sebelum ketemu beliau ini, saya lalu berinisiatif. Wah, kayaknya saya harus mimpikan nih si Mister ini nih. Biar jadi bukti bahwa saya bisa melihat sesuatu gitu kan. Lalu besok malamnya saya janjian ketemu di tim Taman Ismail Marzuki kan. Lalu datanglah. Padahal saya udah mimpi dia tuh semalamnya. Tahu nggak apa yang saya mimpiin? Saya hanya meminta, ya Allah beritahu saya tentang benda-benda apa yang ada di dalam kamarnya. Gitu. Karena saya pengen melalui mimpi itu kan, saya langsung kasih tahu, saya lihat ada ini di kamar kamu, ada ini di kamar kamu gitu kan. Tapi sebenarnya itu nggak boleh. Sampai dia protes, Erni itu nggak boleh, itu kan privasi kan. Iya, tapi kan demi membuktikan mimpi saya kan, supaya dia bisa ngerti apa hal yang saya alami, dia paham. Oh, ternyata ini yang dimaksudnya. Lalu saya ketemu, saya kasih tahu dia, gini Mister, sebenarnya saya ini punya sesuatu yang saya sendiri nggak paham. Apakah ini berkah atau kelebihan atau keistimewaan, saya nggak tahu. Intinya saya bisa melihat sesuatu atau saya bisa meminta sesuatu petunjuk melalui mimpi. Dia bilang, oh iya? Saya bilang, iya. Contohnya seperti apa? Kan dia pengen contoh nih. Lalu saya bilang gini, mohon maaf Mister, kebetulan kan di Taman Ismail Marzuki itu kan kita duduk di ada tuh kantin-kantin sebelah kiri, nggak tahu deh kalau sekarang masih ada nggak ya. Kalau masuk ada tuh tempat jual-jual makanan sebelah kiri kan. Nah, lalu saya bilang gini, maaf Mister, sebelumnya saya minta maaf. Contohnya gini, semalam sebelum kita ketemu,
Saya meminta petunjuk melalui mimpi. Saya ingin melihat benda-benda apa yang ada di dalam kamarnya si Mister itu. lalu dia bilang, di situ dia bilang, kamu nggak boleh gitu, itu melanggar privasi orang. Aku bilang, lah kan untuk membuktikan. Oh iya. Tapi tidak yang aneh-aneh kan. Gue bilang enggak. Awalnya dia takut, dipikirnya saya ngelihat makhluk halus misalnya gitu kan. Enggak, tapi saya nggak bisa melihat hal-hal yang gitu, saya malah takut. Nah, udah. Saya bilang gini, Mister, saya mimpi, saya melihat Mister spraynya itu warna biru. Sampai saya, warna biru apa ya? Warna biru apa? Di depan saya itu ada kaleng kerupuk. Iya. Dia bilang warna biru ini, ku bilang lebih muda lagi. Wah, dia kaget. Iya. Dia bilang, saya merinding gitu kan. Kamu harus ke rumah saya sebentar. Oke. Oh iya. Dan atau enggak, ternyata dia ketawa-ketawa aja, dan dia cuma ketawa gitu kan, tapi dia udah agak, mukanya tuh udah agak aneh kan. Lalu kami bahas mimpi panjang lebar, dan dia ajak saya ke rumahnya. Erni, saya mau kasih lihat kamu sesuatu di rumah saya, katanya. Kamu buktikan sendiri kalau emang kamu benar, berarti kamu bohong kalau nggak benar. Itu pertama kalinya saya ke rumahnya. Rumahnya di Keramat Sentiong. Oh, dekat. Iya, dekat. Udah pergi ke rumahnya, dia buka, dia teman akrab saya sampai saat ini. Suatu saat nanti mungkin dia ingin dihadirkan, saya akan hadirkan. Saya pernah beberapa kali mimpi tentang itu, tapi saya tidak tahu apakah dia percaya yang saya lihat, tapi itu benar terjadi. Dia masuk, saya masuk ke rumah dia buka pintu kamarnya, dia bilang, nih lihat, benar, itu kasur dia itu spraynya warna biru. Lalu apa yang dia bilang, Erni, saya cuma punya dua spray, warna biru ini yang sekarang terpasang dan warna putih. Dia bukain saya lemarinya. Ini lemarinya, dia bilang, ini lemari saya gitu. Ini saya cuma punya 2 spray. Itulah. Jadi itu hal yang saya alami, bagaimana saya bisa meminta mimpi. Oke, begitu Mas Faris ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya tentang mimpi-mimpi saya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.